Selamat datang di acara penamatan dan wisuda santri-santriwati Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar tahun ajaran 2022-2023. Mari kita sambut santri dan santriwati beserta para guru Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan juga para orang tua, sekali lagi kita sambut bersama-sama kehadiran para santri-santriwati beserta wisuda di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar untuk tahun ajaran 2022-2023 yang telah memasuki ruangan aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dalam kesempatan ini kita bisa hadir dalam kondisi bahagia dan juga sehat walafiat. Tak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi sosok panutan dan teladan untuk kita semua dalam meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang telah hadir, Bapak Ibu guru dan juga para orang tua, serta terkhusus untuk para santri dan santriwati yang hari ini telah diwisuda. Dengan bangga saya mengucapkan selamat datang dalam acara pendamatan dan wisuda santri-santriwati Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar tahun ajaran 2022-2023. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah? Baik, Bapak dan Ibu, hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia dan para peserta wisuda, untuk memulai seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama melihat penampilan dari Hadro Al-Markas Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya صلوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوصيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي وارضاني صحبه، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك. يا رسول الله، يا نبي، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله، يا نبي، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله، يا نبي، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله، يا نبي، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يا
حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Engkaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami, kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhona. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Cintaku suci padamu Rabbi, kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Cintaku yang suci padamu Rabbi, tak akan tergantikan kekal abadi. Karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia. Berkahmu Syekhona. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Kabulkan ya Rabbi harapanku ini, agar sang murabbi meridai kami.
panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. 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 Ya Rabbama kata wasafa. Boleh kita tepuk tangan untuk penampilan dari Hadro Al-Markas Makassar. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu tamu-tamu istimewa yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Subbagian TU Kementerian Agama Kota Makassar Bapak Dr. Haji Abdul Rafiq MPD. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Pembina Yayasan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MSI. Tidak lupa juga saya menyapa untuk Ketua Yayasan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Bapak Ahmad Taslim Matameng SAG MSI. Kemudian juga saya turut menyapa Bapak Nurul Akbar Nur SS M Home dan juga seluruh tamu undangan yang telah hadir di kesempatan ini. Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Zuhri Asari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم من الله مستعان على تكلم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh salah satu alumni dari Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar, Saudara Zuhri Asari SPD. Dan tak lengkap rasanya jika kita tidak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa acara kita diberikan kelancaran dan keberkahan hingga selesai nanti. Untuk itu, Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang berbahagia, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Dr. Andes Hambali Hananing. Dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirul ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum innal ladzina yastaghnan ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali acara kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kasih, yang tidak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang untuk hamba-Mu yang Kau sayang. Pada hari ini 27 Mei 2023 kami keluarga besar Pondok Pesantren DDI Galesong Baru berkumpul bersama dalam acara penamatan dan pelepasan siswa-siswa tahun ajaran 2023
Ya Allah ya Rabbi, Engkau memperjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk mengabdi kepadamu. Kami sadar ya Allah, tiada suatu yang kebetulan di dunia ini, namun semata-mata karena kodrat dan iradatmu. Untuk itu izinkanlah kami mohon kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh cobaan dan rintangan. Jadikanlah kami orang tua dan guru-guru yang ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak kami. Dan jadikanlah usaha-usaha yang kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan sejadah kami di jalan-Mu. Curahkanlah di hati kami asma-Mu ya Allah, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih dan sayang-Mu. Ya Allah ya Rabbi, jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak kami. Meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh mereka akan melangkah, tapi usaha yang kami harapkan hanyalah cinta-Mu dan ridho-Mu. Mudahkan langkah-langkah mereka, luruskanlah jalan mereka, lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya. Jadikanlah mereka anak-anak yang pandai menyenangkan hati dan membahagiakan, terutama membahagiakan kedua orang tua. Ya Allah ya Rabbi, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul satu sama lain di ruangan ini, dan jadikanlah acara penempatan ini sebagai awal baru para saudara kami di hari mendatang. Dan mudahkanlah anak-anak kami nantinya untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tanpa halangan sesuatu pun, sehingga akan mencapai segala hajat dan cita-citanya. Dan jikalau sebagian di antara mereka tak mampu melanjutkan pendidikannya, maka berikanlah mereka petunjuk-Mu ya Allah, agar ia dapat meraih masa depan yang baik. Dan jangan pula Engkau biarkan mereka terpengaruh dalam pergaulan yang hina. Ya Allah, hari ini mungkin adalah hari yang terakhir bagi kami berkumpul bersama dengan anak kami. Selama beberapa tahun kami bersama-sama dalam suasana mengajar dan mendidiknya, hingga pada hari ini tugas kami telah selesai. Oleh karena itu, ya Allah, kami memohon kepadamu, sukseskanlah anak-anak kami, berikanlah kekuatan kepada mereka, agar dengan penempatan dan pelepasan hari ini, mereka mampu untuk berjalan, menempuh perjalanan panjang yang mungkin penuh halangan, cobaan dan tantangan. Mudahkanlah mereka merengkuh dan meraih cita-citanya, karena sungguh mereka semua anak-anak kami generasi penerus bagi bangsa dan negara, dan cahaya kehidupan bagi kedua orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Minallahi musta'an walitiklan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Al-Mukarram Dr. Andes Hambali Hananing. Semoga doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan, Bapak Ibu guru, para orang tua, dan juga terkhusus untuk para santri santriwati peserta wisuda, mari kita bersama-sama selanjutnya akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars DDI. Dan yang bertugas sebagai dirjen, kami persilakan Ibu Agna. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, para Ibu guru, Bapak guru dan juga para orang tua serta para santri-santriwati yang sudah semangat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga bisa membangkitkan semangat nasionalisme kita di pagi hari ini dan juga tadi dilanjutkan dengan lagu Mars DDI. Mudah-mudahan tidak hanya dinyanyikan tapi juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh para santri dan juga santriwati agar juga selalu bisa membanggakan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Baik, Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan, Bapak Ibu guru, para orang tua dan juga para peserta wisuda, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan DDI Galesong Baru Makassar. Kita sambut dengan meriah Bapak Ustadz Ahmad Taslim Matameng, SAG MASI. Boleh kita berikan tepuk tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kakan Kemenak Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Dr. Haji Rafiq MA, dan seluruh teman-teman dari pengawas Kementerian Agama. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Nurhayati Haja Nurhayati Rahman, MSc. Saya agak canggung menyebut ibu karena beliau adalah kakak saya. Ya, beliau ini adalah pembina pondok pesantren, pembina yayasan DDI Galesong Baru. Beliau biasa kalau kami di rumah cuma panggil Kak Ati, tapi segan-segan Kak kurasa kalau di sini. Jadi Ibu Prof, beliau adalah salah satu alumni DDI Galesong Baru. Itu kurang tahun 70-an kalau saya tidak salah. Beliau sekarang adalah guru besar di Universitas Hasanuddin. Namun dalam segala kesibukannya beliau kemarin beberapa tahun lalu, kalau saya 2 tahun lalu, dia kasih tahu saya, Taslim, engkau tanahku di Moncoloy saya wakafkan untuk DDI Galesong Baru. Masya Allah, ini keberkahan buat kita. Saya kira memang insya Allah ke depan kita akan membangun cabang dari Pondok Pesantren DDI Galesong Baru di Moncoloy. Beliau sudah wakafkan itu kurang lebih 2 hektar. Nanti kita akan fokus di sana adalah mondok khusus untuk bidang tahfiznya. Insya Allah ini kita mohon doanya semua, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi tahun-tahun ke depannya. Dan yang saya hormati pula ini, saya kasih tahu ini Ketua Alumni Forum Komunikasi DDI Galesong Baru, sahabat Agus Nyomba. Saya bilang, kau bantulah adik-adik kita di sini. Beliau ini adalah salah satu wartawan Sindo di Kota Makassar. Jadi kita berikan aplaus lah buat alumni-alumni kita. Ada juga sahabat UT, beliau ini kemarin itu yang menentukan dipakai itu anjungan atau tidak. Inilah Akbar. Beliau adalah alumni DDI Galesong Baru. Saya telepon juga sebenarnya, usahakan hadir Ki Dinda. Inilah saya kira DDI Galesong Baru ke depan insya Allah akan semakin melahirkan generasi-generasi kader-kader yang hebat-hebat ke depan. Dan memang itulah impian-impian dari guru kita semua. Alhamdulillah, ini yang kedua kita penamatan sebenarnya dalam konteks yang di luar. Yang tahun lalu kita laksanakan di Universitas Ciputra di Anjungan sana. Kemudian tahun ini kita laksanakan di sini. Insya Allah ke depan tahun-tahun kita akan terus melaksanakan hal yang seperti ini. Dulu-dulunya kita hanya melaksanakan penamatan di pesantren saja. Baru 2 tahun terakhir ini kita laksanakan di luar. Nah, alhamdulillah
tahun ini pondok pesantren kita alumni kita santri-santriwati dari Ibtidaiyah kurang lebih 21 orang, dari Sanawiyah 69 orang, dan dari Aliyah itu 71 orang. Alhamdulillah ini dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah santri-santriwati kita. Saya ditanya Pak Kandep, weh mega pale santrimu taslik di wasa gitu kada tasiratuk itu tingkatan 3 ini Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah kukira sampai 100 ji, ternyata hampir 400 pale kada iya deng. Beginilah gaya kami deng di pondok pesantren dari Galesong Baru. Kami juga ada membina baru tahun lalu yaitu tahfiz gratis. Ini alhamdulillah sekarang santri kita ini ada kurang lebih 12 orang, sangat terbatas kita menerima karena gratis. Kemudian tempatnya terbatas. Ya. Ditanya, kenapa berani sekali itu buka tahfiz gratis? Gratis lagi. Nah, kalau semua sudah ditentukan oleh Allah, apa yang tidak bisa? Kita bismillah saja. Insyaallah. Saya sengaja hadirkan Ustadz Mursyid, mohon izin Ustadz dari Al-Markas. Saya bilang sama Ustadz, tapi Ustadz tak bantu-bantu kan untuk pengembangannya tahfiz. Ya ndi, bah, insyaallah, mohon izin Ustadz. Ya. Nah inilah kami, mudah-mudahan insyaallah ke depan-depannya lagi kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dan kepada ini Pak Kasubag biasanya memang saya panggil dai juga. Kakak aja kalau di kantor Kemenak itu ketemunya panggil kakak saja gitu. Mudah-mudahan terima kasih atas kehadiran tak semua, dan sekali lagi kami dari Pondok Pesantren Dede Galesong Baru mengucapkan banyak terima kasih, dan seluruh santri-santriwati kami insyaallah lanjutkan perjuangan kita ini masih jauh ke depan ya. Kita besarkanlah DDI, kita perlihatkanlah bahwa inilah kami dari DDI. Kami walaupun sekolah pesantren kami ada di sana yang kadang-kadang susah dicari di Google Map, tapi yang jelas kita mampu mengeksistensikan diri kita. Selalu kita bicara tentang kebaikan-kebaikan dan kebesaran DDI Galesong Baru. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Yayasan Pendidikan DDI Galesong Baru Makassar, Bapak Ustadz Ahmad Taslim Matameng SAG MSI atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Kota Makassar yang dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Kasubag TU Kementerian Agama Kota Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Haji Abdul Rafiq MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan Pembina Yayasan DDI Galesong Baru, Ibu Prof Nurhayati. Yang saya hormati Ketua Yayasan DDI Galesong Baru, Pak Ustaz Taslim, adik saya. Ternyata dia Ketua Yayasan. Saya selama ini yang banyak saya tahu pengurus Basnas ya, ternyata dia juga Ketua Yayasan dan Ustaz juga. Padahal kalau saya lihat stylenya tidak usah dilanjutkan itu. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas SLTA, MA, MTS, MI yang alhamdulillah hari ini hadir juga. Yang saya muliakan teman-teman alumni dari Galesong Baru yang sudah berhasil dan berkiprah di
tempat-tempat yang cukup strategis. Mudah-mudahan dia tetap mengingat pondok ini untuk sama-sama kita majukan ke depan. Yang saya muliakan para kepala madrasah tingkatan aliyah, MA, MTS, dan MI, teristimewa para guru, para pejuang-pejuang pendidikan, para orang tua siswa, para santri yang akan diwisuda hari ini, yang saya banggakan, saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini saya hanya mau berdoa kepada anak-anakku sekalian. Saya mendoakan kamu supaya Anda tinggalkan madrasah ini dalam keadaan husnul khotimah. Maksud saya, tinggalkan madrasah ini dalam keadaan baik-baik, tidak meninggalkan masalah, sebab perjalananmu masih panjang. Oleh karena itu, ketika Anda meninggalkan masalah di madrasah ini, maka perjalananmu tidak akan menemukan kesuksesan di masa yang akan datang. Makanya pergilah dengan husnul khatimah. Jangan meninggalkan masalah, jangan meninggalkan dosa terhadap gurumu, dosa kepada seluruh stakeholder yang ada di madrasah ini, apalagi meninggalkan utang. Tidak akan sukses kok kalau ada utangmu. Buku-buku yang pernah kau pinjam kembalikan. Jadi kalau mau pergi dengan husnul khatimah, jangan tinggalkan sesuatu yang membuat kamu tidak akan sukses di masa depanmu. Pengalaman Pak, banyak orang yang mendaftar jadi polisi 2 kali, 3 kali, mendaftar polisi tidak lulus. Nanti dia pergi minta maaf sama gurunya, minta maaf sama satpamnya, dan dia membayar utang SPP-nya waktu itu 50.000. Mendaftar berikutnya lulus Kenapa dia lulus? Karena dia sudah steril dari dosa yang pernah mereka tempati dia menimba ilmu. Datang sama saya, Pak Guru, kenapa lulus Kenapa? Waktu pernah saya bayar itu tangku 50.000, buku saya sudah kembalikan yang saya pinjam itu. Dia kembalikan semua. Begitu dia kembalikan, mendaftar lagi jadi polisi ketiga kalinya, alhamdulillah lulus. Kenapa? Dia tinggalkan madrasah ini dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sukses, kunci sukses untuk mau sukses di masa depanmu nanti anak-anak sekalian, pergilah dalam keadaan husnul khatimah. Itu kuncinya. Terima kasih juga kepada teman-teman guru yang selama ini yang selama ini sesuai dengan lagu menjadi pejuang. Guru itu pejuang, guru itu pahlawan. Guru ketika dia meninggal dalam perjuangannya, maka itu syahid, sama dengan orang yang pergi berperang. Makanya sahabat Nabi pernah bertanya, apa kelebihan orang-orang yang mati dalam peperangan? Kelebihannya pertama, kalau dia meninggal tidak dimandikan. Dia meninggal tidak dimandikan dan tidak dikafani. Yang ketiga, ketika dia meninggal langsung masuk surga. Dalam konteks perjuangan, guru juga masuk dalam kategori itu karena dia pejuang pendidikan. Makanya guru nanti kalau meninggal insya Allah masuk surga kecuali tidak meninggalkan utang. Kalau ada utang tadi beri belum tentu, apalagi di koperasi tidak bisa. Tapi kalau tidak ada utang insya Allah masuk surga Salah satu kuncinya bagi guru ketika dia masuk surga adalah ketika dia melakukan pengabdian, mengajar anak-anak kita ini dengan tulus dan ikhlas. Karena ketulusan dan keikhlasan itulah yang akan menjadi berkah, dan berkah itulah yang akan membuat anak-anak kita ini akan menjadi cerdas. Yang kedua, guru yang masuk surga itu yang jujur.
Terus terang ya, kalau kita mau melahirkan generasi yang bagus, generasi yang berkualitas, generasi yang memiliki akhlak yang bagus, maka kuncinya sebenarnya ada di guru. Kita mengajari anak jujur, tidak perlu menyampaikan bahwa anak-anak kamu itu harus jujur, tapi yang paling penting adalah kita harus melakukan aksi, memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan kejujuran itu yang diperlukan, bukan menyampaikan bahasa kejujuran. Keilmuan sekarang tidak lagi dengan sifat simbolistik dan verbalistik, tapi keilmuan sekarang itu supaya betul-betul tertanam kepada anak-anak kita itu adalah dengan pendekatan action. Aksidensialnya yang lebih penting, perbuatannya yang lebih penting. Dan kalau kita ingin anak-anak itu menjadi jujur, maka kita dulu yang harus jujur. Saya itu mau ketika ada guru yang terlambat masuk di kelas, saya ingin supaya guru itu jujur. Anak-anakku sekalian, hari ini saya terlambat mengajar. Kenapa? Kebetulan dalam perjalanan tadi ada masalah. Saya mohon maaf, anakku 30 menit saya terlambat. Saya mohon maaf. Anak-anak akan berpikir, guru ini jujurnya. Saya juga mau seperti guru yang minta maaf kalau salah, yang minta maaf kalau dia terlambat. Besoknya juga anak terlambat, dia akan melakukan hal yang seperti gurunya. Bu, saya terlambat tadi, kebetulan di jalan tadi macet, dibonceng sama bapakku. Dia akan, anak-anak dengan sendirinya akan berbuat dan bertindak jujur juga seperti yang dilakukan oleh gurunya. Jadi pendekatan pendidikan itu yang lebih utama adalah aksidensialnya. Kita menunjukkan perbuatan itu, perbuatan baik itu kepada anak. Bukan lagi samanya adalah melakukan ceramah, bukan lagi samanya adalah menyampaikan narasi kepada anak-anak itu. Tapi yang lebih utama adalah implementasinya, perbuatan kita. Jadi mengajar dengan tindakan, mengajar dengan perbuatan. Hal-hal yang sifat formalitas simbolistik bukan tidak penting, itu juga penting, tetapi ia jauh lebih penting ke kita apa yang kita lakukan itu yang kita contohkan kepada anak-anak kita. Quran diturunkan bukan untuk dibaca, Pak, bukan hanya untuk dibaca, tapi Quran itu diturunkan untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan, untuk kita perlihatkan kepada anak bahwa tindakan kita yang baik itu, itulah sesungguhnya Al-Quran. Jadi saya tetap berterima kasih kepada guru-guru yang telah dengan tangan dinginnya hari ini mereka sudah bisa mengantar anak-anak kita itu dalam satu fase untuk menuju fase berikutnya. Luar biasa guru kita. Guru kita yang begitu sangat ikhlas, luar biasa. Dan saya yakin guru yang mengajar kita ini adalah penuh dengan keikhlasan. Benar kata orang bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Betul, dia sangat berjasa. Tapi dia tidak pernah merasa berjasa, apalagi selalu minta balas jasa. Tidak pernah. Dia pasti tulus, dia pasti ikhlas demi untuk masa depan anak-anaknya kita sekarang ini. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, kepada teman-teman guru, kami dari Kementerian Agama sudah cukup memberikan apresiasi kepada teman-teman guru, termasuk kepada siswa, termasuk kepada seluruh pondok pesantren, bahwa salah satu sumbangsi kita ini di Kementerian Agama adalah distribusi guru. Distribusi guru. Apa yang kita distribusikan kepada madrasah, pondok pesantren adalah guru. Kemudian juga bukan saja gurunya yang kita distribusikan, tetapi gizinya juga. Sekarang guru-guru sudah ada pengangkatan guru P3K. Guru P3K itu di Makassar tahun ini 51 orang. Gajinya itu sekarang sudah hampir sama dengan gaji PNS. Jadi P3K itu sebenarnya sudah ASN, Pak. Tapi bukan PSN, PNS, tapi ASN, aparatur sipil negara. Itu gaji hampir sama gajinya, sudah terima juga sertifikasi. Sudah luar biasa pemerintah, Kementerian Agama sudah berluar biasa memperhatikan teman-teman guru kita. Makanya tidak ada alasan yang sudah lulus P3K yang tidak betul-betul, yang tidak serius
yang tidak disiplin di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru. Kemudian kita juga memberikan insentif kepada guru tidak tetap. Kemudian kita berikan juga sertifikasi kepada non PNS. Ada yang impassing itu ya lebih daripada di atas dari sertifikasi, sudah luar biasa. Kemudian siswanya kita berikan dana BOS, bantuan operasional untuk tingkat madrasah aliyah 1.500.000, untuk tingkat sanawiyah 1 juta. Tapi itu dana BOS adalah untuk kegiatan operasional yang dikelola oleh madrasah, kepala sekolah dengan bendahara dan seluruh stakeholdernya, bukan untuk yayasan. Ya sekali, dana BOS itu bukan untuk yayasan. Makanya laporan pertanggungjawaban dana BOS ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara, tidak ada yayasan di situ. Itu yang bertanggung jawab. Dan saya berharap baru-baru ini kita diperiksa BPKP. Ada beberapa banyak temuan di seluruh madrasah di dalam LPJ, dan alhamdulillah BPKP sudah memberikan harap maklum kepada kita. Dan saya mohon seluruh madrasah swasta untuk ke depan nanti dana BOS-nya, LPJ-nya dibaguskan kembali, dibaguskan lagi seperti yang selama ini. Masih banyak hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki supaya ke depan tidak lagi jadi temuan, dan nanti itu tidak ada lagi maaf bagimu bagi orang yang membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai lagi dengan juknis. Jadi banyak hal yang Kementerian Agama sumbangsikan kepada teman-teman dari madrasah, sehingga saya tetap berharap kepada teman-teman guru, saya berharap kepada teman-teman madrasah ini, betul-betul mari kita untuk senantiasa berorientasi bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah kita. Kepada orang tua siswa, saya berharap bagaimana anak-anak kita ini, karena ini DDI Galbar ini prospektif sekali Pak. Sekarang sudah ingin membangun gedung dari wakaf dari Ibu Prof tadi, ada beberapa fasilitas. Ke depan saya lihat ini DDI Galbar ini akan mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, sehingga saya berharap kepada teman-teman orang tua siswa, anaknya yang di madrasah MI ya tidak usah pergi jauh-jauh, naikkan saja, pindahkan saja, lanjut di MTS. Yang MTS lanjut saja di MA. Sebenarnya kalau kita mengatakan di sana berkoles, pada prinsipnya semua itu sekolah sama Pak, semua sekolah itu sama, tergantung daripada kemauan kita bagaimana kita mengembangkan potensi diri. Dan saya juga tergantung dari kemauan kepala madrasah, bagaimana kepala madrasah betul-betul memanage madrasahnya ini supaya betul-betul madrasah itu memiliki daya jual di masyarakat. Saya berharap orang tua siswa tidak usah repot, tidak usah jauh-jauh. Hari ini kita sudah buktikan wisuda santri hari ini itu adalah sebuah tanda bahwa madrasah DDI, pondok pesantren DDI Galbar cukup sukses di dalam membangun masa depan generasi kita. Saya kira demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk sambutan yang telah disampaikan oleh Kasubag TU Kementerian Agama Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Abdul Rafiq MPD, yang juga dalam kesempatan ini mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Dan selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan terakhir dan sambutan penutup yang akan dibawakan oleh pembina Yayasan Pendidikan DDI Galyasong Baru Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Profesor Dr. Nurhayati Rahman MSI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya diundang untuk tampil berbicara di forum ini. Yang terhormat, yang mewakili Bapak Kemenak Kota Makassar, para pengawas, guru-guru, anak-anakku semua yang hadir di tempat ini. Sebenarnya saya ada acara besok di Jakarta, tapi karena ada undangan ini saya percepat pulang tadi malam. Saya tiba jam 11 malam di Makassar. Sebenarnya tampil di forum ini adalah sebuah kenangan yang indah bagi saya ya. Saya alumni pertama DDI Galesong Baru 1976 kalau tidak salah, bertepatan dengan meninggalnya ayah pendiri DDI Galesong Baru ini. Ketika ayah pertama kali masuk ke Galesong Baru itu tempat kriminal, ya. Peminum, penjudi, paboto, ada lontang dulu di Pasar Ciduk. Anak-anakku semua, bapak-bapak, ibu-ibu, paham lontang. Dalam budaya Bugis, Makassar, lontang itu lokalisasi pelacur sebetulnya ya. Nenek-nenek kita dulu sudah mengajarkan bagaimana meminimalisir kejahatan dengan membuatkan tempat khusus peminum balok di situ, penjudi dan pelacur bersatu di dalam lontang. Dan di Pasar Ciduk itu di sebelah sana itu ada lontang. Semua orang melarang ayah masuk di Galesong Baru. Galesong Baru identik dengan kriminal, kejahatan, dan tapi ayah saya adalah orang yang sangat keras dalam prinsipnya bahwa untuk apa mendakwahi yang sudah bagus. Justru di sini tantangannya. Beliau tetap istiqamah membaca bismillah dan membina DDI. Jadi DDI Galesong Baru ini didirikan tahun 1963, Bapak. DDI tertua di Makassar. Dan alhamdulillah para palontang itu sekarang sudah pada haji, ya. Anak-anaknya sudah pada sarjana dan mudah-mudahan menjadi amal jariah buat ayah saya. Jadi didirikan pada tahun 1963 dan sekolahnya di masjid Darussalam. Saya di situ dibesarkan dalam lingkungan kultur Makassar. Jadi teman-teman saya di Unhas biasa kaget, kok Ibu Prof bahasa Makassarnya bagus banget ya. Ya karena saya dibesarkan di lingkungan kultur Makassar di Pasar Ciduk. Alhamdulillah sebuah perjuangan panjang yang tak ternilai. Al-Fatihah buat almarhum Andre Guru Kiai Haji Abdurrahman Matamang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Andre Guruta Kiai Haji Mahmud Abbas, murid terdekat ayah yang selalu mendampingi ayah kemanapun ayah pergi. Karena kami bersaudara masih kecil, tidak ada anaknya yang bisa menggantikan. Ketika ayah meninggal tahun 1976, Taslim itu masih menetek sama mama 3 tahun mungkin. Jadi regenerasi yang berlangsung secara natural ya dan secara luar biasa karena almarhum Dr. Andes Kiai Haji Mahmud Abbas membina DDI Galesong Baru sampai titik darah yang penghabisan. Betul-betul ketika beliau sudah tidak mampu lagi bergerak, baru berhenti membina dan membesarkan DDI Galesong Baru. Al-Fatihah juga buat almarhum.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebetulnya kita harus bangga menjadi alumni DDI. Dibanding madrasah-madrasah yang lain, bukan berarti merendahkan Pak Kakandep Kemenak madrasah-madrasah yang lain. Tapi salah satu keunggulan Darud Dakwah Wal Irsyad itu selalunya didirikan oleh ulama harismatik. Ayah saya 5 tahun menimba pendidikan di Madinah dan di Makkatul Mukarramah, mewakili DDI. Lalu kemudian pernah menghadiri pertemuan Islam sedunia di Karachi, Pakistan pada tahun 1958 ketika ayah masih berusia 27 tahun. Lalu kemudian pertemuan alim ulama se-Indonesia di Ciloto tahun 69. Ayah juga menghadiri Sulawesi Selatan dan itu yang menjadi cikal bakal Majelis Ulama Indonesia seperti yang kita saksikan sekarang ini. Salah satu juga pendiri Nahdlatul Ulama ya yang kita kenal Sulawesi Selatan sekarang ini. Semoga apa yang ayahanda lakukan mendapat amal jariah insya Allah. Ada banyak kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Paling tidak saya adalah salah satu alumni dan bisa menjadi profesor dan di universitas yang paling bergengsi ya, Universitas Hasanuddin. Pernah menjadi profesor tamu di beberapa negara ya, mewakili Unhas, tapi tetap DDI di hatinya. Saya menjadi profesor tamu di Hanguk University of Foreign Studies Korea Selatan selama setahun. Lalu kemudian menjadi profesor tamu di Osaka University selama setahun. 2 tahun menjadi profesor tamu di University Malaya Kuala Lumpur dan beberapa kali menjadi peneliti senior di Universitas Leiden Belanda. Jadi jangan pandang enteng DDI. Barakahnya itu lama ya, barakahnya ulama. DDI didirikan oleh ulama. Setiap DDI yang ada di Indonesia ini biangnya adalah ulama. Sehingga itu yang membedakan kita dengan madrasah-madrasah yang lain. Terus taslim ini memang dari kecil disiapkan menjadi belajar agama. Ya bukan berarti disiapkan mengambil DDI Galesong Baru sejak kecil. Kenapa? Karena saya bersaudara sekolahnya di umum semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya di Fakultas Ilmu Budaya, adik saya almarhum di Fakultas Ekonomi Unhas, ada di Fakultas Peternakan. Tidak ada yang sekolah agama ini, ya. Jadi satu-satunya yang disiapkan adalah adik bungsu saya, sehingga waktu kecil dia tidak mau belajar. Nah, ngapain saya mau belajar, mau masuk DDI? Maksudnya biar tidak belajar kalau DDI lulus naik kelas Ji. Ya, jadi tetapi alhamdulillah Kiai Haji Ma'ruf Amin wakil presiden itu paling dekat dengan dia. Kalau datang pasti yang dicari adalah Gus Taslim, dipanggilnya Gus. Ya. Karena dalam tradisi Jawa kalau seorang ulama melahirkan juga dikategorikan ulama oleh Abah, kita panggil Abah Ma'ruf Amin. Abah selalu menyebutnya Gus Taslim. Jadi setiap ke Makassar yang dicari bukan yang lain, mana Gus Taslim. Sibuk sekali kalau datang Abah Ma'ruf di Makassar. Ini semua berkah dari almarhum guru-guru kita yang karena salah satu yang membedakan DDI dengan madrasah yang lain mungkin keikhlasannya seperti yang disampaikan oleh Kemenak tadi. Mereka memang ikhlas membina. Saya ingat gaji guru DDI pertama itu hanya 150.000 ya. Di bawah standar minimum, lalu naik menjadi 500. Saya sering menegur almarhum Kiai Haji Mahmud Abbas, bisa tidak dia hidup dengan gaji segitu? Nasabaraka napa Allah Ta'ala. Kamu tahar nasalala nanatu. Alhamdulillah mereka sekarang sebagian sudah mendapat P3K
Terima kasih Pak Kemenak yang begitu banyak kontribusinya kepada DDI. Cuma ada satu yang menjadi keresahan saya Bapak. Kampusnya itu sudah tidak layak betul. Dia berada di lorong kecil-kecil. Lengkap sih sebetulnya, berlantai 4, berlantai 3 di lorong, lalu asrama gurunya ada, lalu asrama ummahatnya juga ada, tapi tidak layak lagi untuk disebut pesantren karena di lorong-lorong untuk parkir motor pun setengah mati. Karena itu Allah memberi saya rezeki, saya belikan tanah di Pucak sebanyak 2 hektar. Cukup mungkin untuk sebuah pesantren yang layak ya. Saya sebut kampus 2 ya. Galesong Baru tetap eksis, tetap kita jaga karena punya sejarah yang panjang. Tetapi untuk modernisasi pesantren seperti yang dikembangkan mungkin oleh pemerintah sekarang ini, itu sudah tidak layak, jadi kita nanti akan punya kampus 2 insya Allah. Dukungan dari Kemenak dan para stakeholder saya sangat harapkan. Dan saya punya kebiasaan jelek ya, kebiasaan tidak biasa minta ya, sama almarhum ayah saya. Ketika ayah membangun DDI, saya ingat si cepok-cepok ulawan 6 ibuku dipersembahkan untuk satu cepok-cepok ringgi emas untuk membangun DDI yang kita saksikan sekarang ini. Nah, saya juga berikhlas ini. Saya sebetulnya tidak ada ria untuk menceritakan kepada Bapak Ibu, tapi saya ikhlas mensedekahkan tanah saya 2 hektar di Pucak, sekitar 30 menit dari Unhas, sebagai kampus 2 Darut Dakwah wal Irsyad. Dan mudah-mudahan impian itu bisa terwujud. Kalau Allah menghendaki, ada saja jalannya, sehingga kampus yang kita idam-idamkan modern. Karena jujur saja saya cemburu ketika saya berkunjung diundang oleh salah sebuah pesantren NU di Jawa Timur. Seluruh produk-produk yang lahir di Kabupaten Lumajang atau lupa namanya, itu produknya pesantren di situ. Mulai dari air mineralnya, televisinya, sampai dengan radio-radionya yang menjadi masyarakat tidak mau nonton televisi nasional. Ya. Dia punya pabrik pupuk ya, dan seluruh santri dari ibtidaiyah sampai perguruan tinggi gratis, dan kampusnya itu berlantai 4 semua seperti rumah susun yang berjejer. Luar biasa gebrakannya, sehingga saya cemburu kapan di Sulawesi Selatan ada pesantren seperti ini. Bukan dia disubsidi, tapi dia yang membayar pajak ke pemerintah dengan usaha-usahanya yang spektakuler. Termasuk air mineral yang kita minum, tidak ada, memang kalau ada acara kita minum aqua, air mineralnya pesantren itu yang kita minum. Ada mini marketnya, tidak ada, memang pergi masyarakat ke Indomaret, tidak mau. Semuanya pergi ke mini market yang tersebar di seluruh kabupaten itu dari produk pesantren. Ya, jadi itu impian ya, impian saya. Mungkin saya tidak bisa menyaksikannya karena umur yang terbatas, tapi saya berharap generasi di bawah saya bisa mewujudkannya, insya Allah. Dan memang saya berjanji saya tidak mau kasih bayar santri. Itu cita-cita yang sangat apa ya, tidak mungkin dalam imajinasi kita, tetapi saya berharap itu bisa terwujud melalui usaha-usaha kreatif dari para pengurus pesantren. Saya serahkan seluruhnya kepada adik saya, sebetulnya ketua yayasan, tanah 2 hektar ini tinggal dialihkan sebagai hibah ke ini ya. Dan di samping tanah 2 hektar ini masih ada tanah di belakangnya 2 hektar, tetapi itu saya tidak serahkan ke yayasan, tapi saya ikhlaskan untuk dijadikan sebagai tempat usaha, mungkin peternakan, perikanan dan seterusnya, supaya santri tidak membayar.
Itu sih cita-cita, mudah-mudahan bisa terwujud. Itu barangkali sekedar pengantar sebagai generasi kedua dari pendiri DDI, dan saya harap supaya Galesong itu dicantumkan Makassarnya, karena wali kota pernah berseloroh kepada saya bahwa saya kira DDI Galesong baru itu di Takalar karena ada Galesongnya, ya. Jadi saya beritahu ketua yayasan cantumkan Makassarnya supaya orang tahu bahwa DDI Galesong baru itu berada di Makassar. Itu barangkali sekedar pengantar saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku semua. Selamat bertaruh ya, masuk ke dalam dunia yang lebih menantang ya, generasi milenial. Tentu saja kami berharap dari yang di wisuda ini mungkin muncul nanti generasi-generasi yang lebih baik daripada apa yang dihasilkan oleh generasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk sambutan yang telah disampaikan oleh pembina Yayasan Pendidikan DDI Galesong Baru Makassar, Ibu Profesor Dr. Haja Nurhayati Rahman MHum. Beliau juga telah banyak sekali mewakafkan apa yang dimiliki beliau untuk Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Semoga apa yang beliau berikan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan, Bapak Ibu guru, para orang tua dan juga para santri dan santriwati, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari alumni DDI Galesong Baru Makassar yang akan menampilkan tarian 4 etnis. Kita sambut bersama-sama. Tutenaya parisina angin mamiriku pasar ditujui tontongan tu saro tak kalupa Tumi angin mamiri angin ngeran dingin-dingin nama lantas seribuku Tutenaya parisina bulu alau na tempe bulu alau na tempe made ceng dicokongi alamati roalie rito soramana mita made ceng dicokoni alamate rubalie
tenggang lopi lopi na yana konda di talute apa no uluana lepa napaliwa ritalute papa doko tirama boleh liwa natoana te dolotong taketanru apa muka nama aneh boleh liwa natoana te dolotong taketanru apa muka nama aneh tengka lopi Dao sari rapareru Dao gandak paungan na tuleda ento da eko tuleda paungan na rokoliku pare rongko taradongko tuleda ento da eko tuleda Baseta toraya bisa kada di potuopan kada di antan kada di pomate inang ma balo melonanga katuonta ketu mengka meloki malolo penanta malebitu tondokta Marinde maram pakada di talu iyo pandangin te toraya tembukang Sulawesi malombo mabuntu mana nentena nakabumo eme toraya tembukang Sulawesi kami sang toraya umba padang kiolai mapari mai susaki rampe yang ki pomba bembe penawa ya mo
pansene tengkoki mentugal duruera. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk penampilan tarian 4 etnis yang dibawakan oleh para alumni dari DDI Galesong Baru Makassar. Luar biasa sekali menghibur kita semua. Dan selanjutnya masih ada persembahan lagi sebelum kita akan masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan Murotal Quran oleh santri Tafiz DDI Galesong Baru Makassar, tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Mari kita sama-sama mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min
مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم الله المستعان وإليه التكلان ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia, Bapak Ibu guru, para orang tua dan juga para santri dan santriwati yang hari ini akan diwisuda. Baru saja kita sama-sama mendengarkan murotal Quran yang dibawakan oleh santri Tafiz DDI Galesong Baru Makassar. Ini dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Dan selanjutnya sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti prosesi wisuda, di mana nanti untuk para santri akan kita panggil satu persatu untuk dapat naik ke atas panggung. Kemudian juga nanti kita akan sama-sama juga menyaksikan bagaimana para santri dan santriwati juga yang hadir di atas juga itu akan mengikuti prosesi wisuda. Kemudian juga ada beberapa orang juga yang akan berada di atas panggung untuk nanti akan membantu para santri akan memindahkan ya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, tapi sebelum itu juga di kesempatan ini sudah hadir juga para orang tua yang sudah menemani anak-anaknya mengikuti prosesi wisuda ini. Dan mungkin boleh saya dengar dulu suara dari para orang tua yang ada di belakang. Selamat pagi Bapak Ibu, semuanya masih pada semangat? Oke, sambil kita juga menunggu persiapan di atas panggung untuk nanti juga kita akan sama-sama mengikuti prosesi
penamatan dan juga wisuda para santri dan santriwati DDI Galesong Baru Makassar. Dan untuk itu saya mengundang kepada majelis penamatan untuk dapat bergabung di atas panggung. Yang pertama saya mengundang dengan hormat kepada Kepala Sekolah Ibtidaiyah Bapak Sofyan SPD MPD untuk dapat hadir di atas panggung. Kemudian juga saya mengundang kepada Kepala Sekolah Sanawiyah Heria Muin SPDI untuk juga bisa hadir di atas panggung. Selanjutnya Kepala Sekolah Aliyah Bapak Ahmad Taslim Matameng SAG MSI untuk juga dapat bergabung di atas. Dan yang terakhir saya mengundang dengan hormat kepada Pembina Yayasan Pendidikan DDI Galesong Baru Ibu Profesor Dr. Haza Nurhayati Rahman Matameng MHum untuk juga dapat bergabung di atas. Baik, nanti kami akan menampilkan di layar yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk nama-nama santri dan santriwati yang akan maju ke depan. Kemudian juga nanti akan kami tayangkan nama orang tua dari para santri dan juga santriwati. Baik, Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang berbahagia, para orang tua, terkhusus untuk para santri dan santriwati, silakan untuk bersiap-siap. Kita akan sama-sama memasuki rangkaian acara penamatan dan wisuda santri-santriwati DDI Galesong Baru Makassar. Yang pertama kami undang untuk dapat naik ke atas panggung atas nama Muhammad Nur Hidayat. Beliau atau adinda ini adalah ananda dari Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Sri Nur. Selanjutnya Raditya Dika, ananda dari Bapak Muhammad Ali dan Ibu Darmawati. Berikutnya Saryana Ilyas, ananda dari Bapak Muhammad Ilyas Denglanti dan Ibu Siti Aminah. Selanjutnya Muhammad Yusuf, ananda dari Bapak Muhammad Ma'ruf dan Ibu Jubria. Sudawati berikutnya atas nama Andi Nurul Saskia Tahir, ananda dari Bapak Andi Muhammad Tahir dan Ibu Ramla. Selanjutnya Alivia Tufaila, ananda dari Bapak Amri Kamal dan Ibu Asma. Atas nama Daeng Alia Rahmadina, ananda dari Bapak Ali Akbar dan Ibu Dina Kartini. Wisudawati berikutnya atas nama Davina Nur Zahra S, ananda dari Bapak Indrawan Sunandar dan Ibu Nurlia. Indira Aprilia, ananda dari Bapak Sirajudin Satar dan Ibu Hasma. M. Irfan, ananda dari Bapak M. Herman dan Ibu Rosdiana. Berikutnya Muhammad Hairul, ananda dari Bapak Saharudin dan Ibu Irmayanti. Selanjutnya Mahardika, ananda dari Bapak almarhum Nur Rahmat dan Ibu Yesi. Atas nama Muhammad Fakri, ananda dari Bapak Jamil dan Ibu Subaida. Atas nama Muhammad Rafli, ananda dari Bapak Abdul Rahman dan Ibu Mariana. Atas nama Muhammad Kaisar, ananda dari Bapak Usman Ali dan Ibu Sulastri. Atas nama Muhammad Rahmat Jaya, ananda dari Bapak Kaharudin dan Ibu Santi. Atas nama Mulyadi, ananda dari Bapak Ridwan dan Ibu Bulan. Atas nama Musdalifah,
Ananda dari Bapak Asari dan Ibu Nasri. Atas nama Naira, ananda dari Bapak M. Rashid dan Ibu Kamisa. Atas nama Nur Aulia Al-Raini, ananda dari Bapak Darmawan dan Ibu Hasnia. Atas nama Nur Fika Hamsari, ananda dari Bapak Hamzah Dengsirua dan Ibu Halimah. Atas nama Nur Nisa Fitriana, ananda dari Bapak M. Ilham dan Ibu Hasna. Atas nama Rahmat Afandi, ananda dari Bapak Ibnu Hajar dan Ibu Fitriani. Atas nama Reynaldi Pratamaka, ananda dari Bapak Kardi Abdul Salam dan Ibu Ratnawati. Selanjutnya atas nama Risti Kirania Arifin, ananda dari Bapak Kurnia dan Ibu Rismawati. Berikutnya atas nama Sarah Suwardi, ananda dari Bapak Suwardi MS Nur dan Ibu Ratniati. Wisudawati berikutnya Syal Syabila, ananda dari Bapak Arifin dan Ibu Saida. Atas nama Ahmad Haidir Ada, ananda dari Bapak Sumardi dan Ibu Mulya. Atas nama Aini Pratiwi, ananda dari Bapak Sudirman dan Ibu Darwawat. Atas nama Anissa, ananda dari Bapak Parman dan Ibu Nur Aini. Atas nama Anissa, ayahanda Bapak Alwi dan Ibunda Haja Marwa. Selanjutnya Aziza, ananda dari Bapak Alwi dan Ibu Haja Marwa. Wisudawati berikutnya Cinta Laura, ananda dari Bapak Mustaqim dan Ibu Suryani. M. Rizky Ananta, ananda dari Bapak Muslimin dan Ibu Erniati. Muhammad Takbir Al-Akbar, ananda dari Bapak Safarudin dan Ibu Masdiana. Muhammad Ishak Nur Hidayat, ananda dari Bapak Muhammad Tayyib dan Ibu Ratna. Atas nama Muhammad Fikri, ananda dari Bapak Makmur dan Ibu Basmawati. Atas nama Muhammad Nawir, ananda dari Bapak Darwis dan Ibu Hartati. Atas nama Muhammad Nurul Iksan, ananda dari Bapak Abbas dan Ibu Hasna. Sudawan berikutnya Muhammad Kafi Nur Akil, ananda dari Bapak Rape Dewa dan Ibu Nurlela. Atas nama Muhammad Andang Asiraf, ananda dari Bapak Hamiruddin dan Ibu Siti Aisyah. Atas nama Muhammad Ikram Maulana, ananda dari Bapak Nurdin dan Ibu Satriani Malik. Atas nama Mutiara Yahya, ananda dari Bapak Muhammad Yahya dan Ibu Samsia. Atas nama Nunhoal Haris, ananda dari Bapak Hamka dan Ibu Hijrah. Atas nama Nur Widat Fauzia Wafia, ananda dari Bapak Amiruddin dan Ibu Fatimah. Atas nama Rianti Oktavia, ananda dari Bapak Haji Rahman dan Ibu Ratna. Atas nama Wulan Riyadi, ananda dari Bapak Abdul Ghafar dan Ibu Hajara. Atas nama Zaskia Al-Syahra, ananda dari Bapak Yusri dan Ibu Sahra. Atas nama Muhammad Nabil, ananda dari Bapak Muhammad Zulkifli dan Ibu Andi Hairiah Nasri Asdar. Atas nama Nur Anissa Tahira, ananda dari Bapak Tamiruddin
dan Ibu Hikmawati. Selanjutnya Sasmita Sari, ananda dari Bapak Firman dan Ibu Saharia. Selanjutnya atas nama Aditya Rahman, ananda dari Bapak Abdurrahman dan Ibu Murina. Berikutnya Ahmad Faiz Nuraknal, ananda dari Bapak Muhammad Dahka dan Ibu Mawati. Atas nama Alia, ananda dari Bapak Anwar dan Ibu Fatmawati. Berikutnya atas nama ananda dari Bapak Muhammad Arfa dan Ibu Supriyanti. Wisudawan selanjutnya Farhan Samuel, ananda dari Bapak Syahrudin M dan Ibu Sitipat Pari. Fatur Arsi, ananda dari Bapak M Syukur Arif dan Ibu Rini Rifai. Hadrawati, ananda dari Bapak Darwis dan Ibu Hartati. Wisudawan berikutnya Muhammad Ali Ismail, ananda dari Bapak Muhammad Ismail dan Ibu Siti Hajra. Atas nama Muhammad Rafli Zafarani, ananda dari Bapak Syafri Nafeh dan Ibu Haja Asriani. Atas nama Muhammad Fauzan, ananda dari Bapak Muhammad Ridwan Nur dan Ibu Nur Fadila. Atas nama Muhammad Iksan Nabil, ananda dari Bapak Bahtiar dan Ibu Hairani. Atas nama Muhammad Solihudin, ananda dari Bapak Nurdin dan Ibu Santriani Malik. Wisudawati berikutnya Muhammad Munzirah Zakia Rahmani, ananda dari Bapak Muktabar M dan Ibu Sri Yulianti. Atas nama Nur Arika Nafila, ananda dari Bapak Israt dan Ibu Erni. Atas nama Nur Hayati, ananda dari Bapak Den Raja dan Ibu Mariati. Atas nama Nurul Aulia Istiqomah, ananda dari Bapak Alimuddin dan Ibu Syamsia. Atas nama Revalina Aulia Haris, ananda dari Bapak Haji Abdul Haris B dan Ibu Wahyuni. Atas nama Surya Syaputra S, ananda dari Bapak Syahril Said dan Ibu Suci Darmayanti Bani. Atas nama Abdul Bari, ananda dari Bapak Lahaya SAG dan Ibu Linda. Atas nama Ahmad Didat Hadarwis, ananda dari Bapak Darwis dan Ibu Musfira. Selanjutnya Andi Ahmad, ananda dari Bapak Ridwan dan Ibu Siti Nuraisyah. Atas nama Fadri, ananda dari Bapak Takdir dan Ibu Suryani. Berikutnya Fauzi Ahmad Badian, ananda dari Bapak Erwin dan Ibu Fatmawati. Atas nama Hasra Mulyanti, ananda dari Bapak Dengbulu dan Ibu Nur Hayati. Atas nama M. Arya Usmansyah, ananda dari Bapak M. Ridwan dan Ibu Sri Handayani. Atas nama Muhammad Irham, ananda dari Bapak Hasbullah dan Ibu Idawati. Atas nama Ramadan Hanar Putra, ananda dari Bapak Hanar Arsyad dan Ibu Nasra Abbas. Atas nama Syahrul, ananda dari Bapak Haji Nurdin dan Ibu Nur Sida. Atas nama Aisyah Sakinah Umar, ananda dari Bapak Umar Dani Sakinah dan Ibu Iin Warohma Nena. Atas nama Reza Ramadhani, ananda dari Bapak Abdurrahman Ahmad dan Ibu Hasmawati. Atas nama Rian Ramadan, ananda dari Bapak Rahman dan Ibu Kamlia.
Atas nama Winda, Ananda dari Bapak Nawir dan Ibu Ramla. Wisudawati berikutnya, Nurul Atisa, Ananda dari Bapak Ahmad Deng Sunggo dan Ibu Fatmawati. Dan masih kita sama-sama menyaksikan rangkaian acara penamatan dan wisuda santri-santriwati DDI Galesong Baru Makassar, di mana para santri dan santriwati masih menunggu giliran untuk bisa maju ke depan untuk prosesi penamatan dan wisuda. Baik, untuk para wisudawan dan wisudawati, kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing karena acara masih akan kita lanjutkan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para santri dan santriwati yang telah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Semoga bisa menjadi alumni yang meraih kesuksesan ke depannya. Dan semoga juga untuk yang akan melanjutkan pendidikan juga senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani pendidikannya di tingkat berikutnya. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Kepala Sekolah Ibtidaiyah Bapak Sofyan SPD MPD. Terima kasih juga untuk Kepala Sekolah Sanawiyah Bu Heria Muin SPD. Terima kasih juga untuk Kepala Sekolah Aliyah Bapak Ahmad Taslim Matameng SAG MSI. Dan juga kepada Pembina Yayasan Pendidikan DDI Galesong Baru Bu Profesor Dr. Nurhayati Rahman Matameng yang sudah menjadi majelis penamatan dan turut serta dalam prosesi penamatan dan wisuda para santri dan santriwati DDI Galesong Baru Makassar. Kami mohon sekali lagi untuk para wisudawan dan wisudawati untuk tetap berada di tempat duduknya karena acara masih berlangsung, kita masih punya beberapa rangkaian acara yang akan sama-sama kita ikuti. Dan selamat sekali lagi kami ucapkan untuk para santri dan santriwati yang telah lulus. Semoga tidak akan pernah melupakan alma maternya. Jika ada kesempatan juga masih bisa untuk berkunjung ke Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Dan kami mendoakan untuk kesuksesan para santri dan santriwati yang setelah ini juga mungkin akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan juga bisa meraih cita-citanya. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, Bapak Ibu Guru, para orang tua dan juga para santri santriwati, mari kita sama-sama menyaksikan pemutaran video dari DDI Galesong Baru Makassar berikut ini.
tersendiri terhadap ayah saya. Hampir sebagian hidupnya dia mengabdikan untuk Islam, untuk dakwah. Dan konon menurut para orang yang pernah mendengarnya, karena saya masih kecil ketika itu, beliau sangat mahir di dalam berpidato, ahli retorika. Menurut pengakuan ya tadi Bapak Kore Shihab dan Umar Shihab, dia sekolah di sini tuh di DDI, masih dia ingat itu. Dan dia akui itu asalnya dari sini. Itu dididik oleh Murtala Minas itu, ya jadi cukup. Kalau itu menular ya, saya dengar kita ini di Malaka, itu memang sekolah di sini. Ya, jadi ada hasil yang sebenarnya keluar biasa juga ya, dan Pak Umar Shihab dan Quraish Shihab. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk dokumentasi video sejarah DDI Kaliasong baru tadi. Mudah-mudahan juga kita terus mengenang momen-momen yang telah terjadi sebelumnya, bahwa itulah sejarah yang mengawali hadirnya Pondok Pesantren DDI Kaliasong baru Makassar. Semoga juga bisa terus melahirkan generasi-generasi yang berakhlak mulia. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan tayangan video yang menggambarkan aktivitas di DDI Galesong Baru Makassar.
BTQ Baca Tulis Quran. Salah satu program Ponpes Darut Dakwah Wal Irsyad yaitu ingin mewujudkan semua santri yang tahu dan dapat membaca Al-Quran dengan beberapa tingkatannya. Pertama, tingkat Iqra, yaitu tingkatan santri yang belum tahu mengaji. Kedua, tingkat Tajwid, yaitu santri mulai mempelajari hukum bacaan. Ketiga, tingkat Tahsin, yaitu kelas khusus untuk santri yang sudah tahu tajwid. Kajian Kitab. Program ini adalah kegiatan Ponpes yang dilakukan setiap sesudah sholat duhur maupun di hari-hari tertentu. Kitab yang dibacakan terdiri dari kitab akidah, usul fikih, dan adab. Wa ma binikmati rabbika fahadits. Adapun yang kau nikmati yang kau terima maka sebut-sebutlah. Sebut-sebutlah nikmat yang kau terima. Saya tanya, wali kelas itu adalah orang yang berjasa buat kami. Pernahkah kau menyebut namanya wali kelas dan orang tua? Pernah? Tidak pernah kan? Berarti Anda hanya menghafal wa ma binikmati rabbika fahadits. Semua orang-orang yang berjasa kepada kita orang semua namanya. Pernahkah Anda Latihan dakwah. Program ini melatih para santri selain supaya bisa berdakwah, tujuan lainnya agar santri dapat melatih public speakingnya, atau dengan kata lain membangun percaya diri dalam bercerita di depan umum. Santri Tahfiz. Program Tahfiz adalah salah satu program unggulan Ponpes Darut Dakwah Wal Irsyad Galesong Baru Makassar yang dibuka secara gratis, yang mana para santrinya diwajibkan untuk mukim dengan aktivitas menghafal Al-Quran, mengamalkan, dan membudayakan nilai-nilai Al-Quran dalam sikap hidup sehari-hari. Sekarang, ekskul kelas seni. Pencak silat, Bagar Nusa. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah,
Luar biasa ya, tadi kita sama-sama menyaksikan seperti itulah gambaran aktivitas para santri dan santriwati di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru. Ditutup dengan sebuah quotes. Dan sekarang kita menyaksikan ini adalah video proses pembangunan yang sedang dilakukan di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Terlihat ada beberapa bangunan yang sudah mulai rubuh, sehingga juga perlu dilakukan perbaikan. Dan inilah proses pembangunan yang sedang berjalan yang akan kita sama-sama saksikan di video berikut ini. Proses pembangunan Pulau Lantai 3 yang sudah mulai berlangsung dari beberapa hari yang lalu. Baik, Bapak Ibu, tamu undangan, Bapak Ibu guru dan juga para orang tua serta para santri dan santriwati, kita tadi sama-sama menyaksikan ada proyek pembangunan yang sedang dilakukan saat ini di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar, dan kami juga membutuhkan uluran tangan dari Bapak Ibu yang mungkin berkenan untuk bisa menyumbangkan sebagian hartanya untuk bisa juga nanti membantu proses pembangunan. Tadi ada beberapa lantai yang akan diperbaiki, salah satunya adalah lantai 4, dan juga sudah ada beberapa penyumbang. Yang pertama ada Bapak Agus Nyomba selaku ketua alumni yang sudah menyumbangkan 5 sak semen. Mohon berkenan Pak untuk boleh berdiri dulu. Bapak Agus, terima kasih Bapak Agus untuk sumbangnya. Kemudian selanjutnya Bapak Sofyan yang sudah menyumbangkan spandeks sebanyak 3 lembar. Mohon untuk berdiri dulu Bapak. Terima kasih Bapak atas sumbangannya. Kemudian juga sudah ada Bapak Haris yang sudah menyumbangkan 10 sak semen. Beliau juga adalah alumni dari Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Boleh berdiri dulu Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Dan juga pastinya kami menunggu untuk sumbangan-sumbangan berikutnya dari Bapak dan Ibu. Silakan nanti boleh langsung diserahkan mungkin ke sekolah atau mungkin juga ke teman-teman panitia. Nanti akan disalurkan langsung juga untuk proses pembangunan yang sedang berlangsung di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar ini. Atau mungkin di momen saat ini ada yang ingin langsung memberikan sumbangannya juga sangat kami harapkan, silahkan boleh nanti diserahkan. Atau juga mungkin nanti boleh langsung menuju sekolah. Bapak Ibu guru juga jika ada sumbangan untuk sekolahnya juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Baik, jadi silakan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan sumbangannya nanti boleh disalurkan mungkin ke pihak sekolah, boleh dibawa langsung ke sekolah, dan kita juga doakan mudah-mudahan proses pembangunan ini bisa berjalan lancar ya.
agar juga bisa memberikan keamanan dan kenyamanan untuk para santri dan santriwati yang sedang menempuh pendidikan di sana. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan penyampaian kesan dan pesan dari salah satu santri DDI Galesong Baru Makassar. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari saudara Aditya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, yang mewakili Bapak Dr. Haji Muhammad Rafiq MPD, dan yang terhormat Pembina Pondok Pesantren DDI Galesong Baru, Ibu Haji Profesor Nur Hayati Rahman Matameng MSI, dan yang terhormat Kepala Yayasan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar, Al-Ustaz Ahmad Taslim Matameng SAG MSI. Terkhusus dan teristimewa yang terhormat dan yang kami muliakan selaku murid dan anak adalah orang tua dan guru-guru yang telah mendidik dan mengajar selama ini. Puji syukur atas segala limpahan dan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan acara rutinitas dalam satu kali dalam setahun, yaitunya acara penamatan atau pemberian ijazah. Salawat beriringan salam marilah kita hadiahkan semisal pahalanya buat Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada panitia yang bersungguh-sungguh demi mengangkatkan acara para alumni. Dan selanjutnya ucapan terima kasih kami ucapkan kepada para wali santri, Kakan Kemenak, Kepala Pembina Pondok Pesantren, dan guru-guru kami yang telah menyisikan waktunya untuk hadir menyaksikan acara kami ini. Mungkin kalau dilihat-lihat acara kami ini tampak seperti acara sederhana, tapi bagi kami ini bukan acara yang sederhana. Ini merupakan acara yang sangat mewah. Kenapa ini kami katakan sebagai acara yang sangat mewah? Karena acara ini dihadiri dengan orang-orang yang mulia. Siapa orang-orang yang mulia? Orang tua kami, guru-guru kami. Itulah orang-orang yang mulia, sehingga kami anggap acara ini sebagai acara yang mewah. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman peserta penamatan ingin menyampaikan pesan penting untuk disampaikan, yang saya dan teman-teman semua peruntukan ini semua untuk guru-guru yang telah mengajarkan kami tanpa mengenal rasa lelah, dan kami peruntukkan untuk orang tua kami. Dan kami peruntukkan juga untuk orang tua kami
yang tak mengenal kata lelah, dalam memberikan dukungan beserta doa, sehingga pada hari ini kami dan teman-teman diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren ini. Yang semua itu tidak terlepas dari keridhaan dan doa dari orang tua. Hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasi lam yashkurillah." Orang yang tidak bisa berterima kasih, maka orang tersebut tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Maka hal yang pertama yang kami ingin sampaikan adalah rasa terima kasih kami kepada guru-guru kami yang sangat kami cintai, yang telah banyak mengajarkan kami. Sehingga ada seorang ulama berkata, "Laula murabbi ma'araftu rabbi." Kalau bukan karena guruku, aku takkan kenal siapa Tuhanku. Kesan kami, 3 tahun adalah waktu yang cukup lama. Yang di 3 tahun itu kita diajarkan menganggap teman kita sebagai keluarga kita, sehingga apa yang mereka rasakan kita ikut merasakannya. Namun pada hari ini kita mengakhiri masa 3 tahun tersebut dengan tersebut yang dulunya kita belajar secara online di rumah selama 1,5 tahun. Dan ada banyak kenangan yang terukir secara manis dan pahit selama waktu kita menghabiskan secara bersama-sama. Pondok pesantren ini adalah pondok pesantren terbaik yang membuat kami ingin selalu mengulang waktu. Guru-gurunya yang sabar dan lucu, lingkungan sekolah yang menyenangkan, teman-teman yang baik dan ramah, serta jajanan di kantin yang luar biasa ini. Kami pun menyadari bahwa akan tiada lagi kegiatan pergi sekolah setiap pagi, upacara bendera dan omelan ustaz dan ustazah. Untuk teman-teman seperjuangan, teruslah berjuang. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya, semoga kalian dapat belajar di kampus yang kalian impikan dan belajar dengan giat. Bagi teman-teman yang ingin bekerja, semoga kalian sukses dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Pesan kami, semoga pondok pesantren DDI Galesong Baru Makassar terus berkembang dan melakukan inovasi sehingga dapat bertahan dan turut membantu memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Sekian akhirul kalam, wallahul musta'an wa ala tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesan dan pesan yang telah disampaikan oleh salah satu santri DDI Galesong Baru yang juga sudah menjadi wisudawan, telah menyelesaikan pendidikannya juga, dari saudara Aditya Rahman. Tadi ada banyak sekali ucapan terima kasih yang diucapkan, bukan hanya oleh untuk para orang tua tercinta, tapi juga para bapak dan ibu guru atas jasa-jasanya telah membimbing mereka dan mengajarkan mereka dengan banyak ilmu pada saat masih bersekolah di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Kita doakan semoga seluruh santri dan santriwati juga nantinya bisa menemui kesuksesan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Baik, selanjutnya kalau tadi kita sudah mendengarkan kesan dan pesan dari para santri, santriwati, mewakili para santri dan santriwati, berikutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh guru. Untuk itu, mari kita sambut bersama-sama Bapak Muhammad Harun, MPD, untuk memberikan kesan dan pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberi salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati war risalah waj'alna wa ashabar rukyati wa hazil ummah marzuqina bisihhati was salamati was sa'adati war rabitati fid dini wad dunya wal akhir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag TU, Bapak Dr. Haji Abdul Rafiq MPD, serta para rekan-rekan pengawas dari Kemenak Kota. Yang kita hormati bersama Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru, Ibu Profesor Dr. Haja Nurhayati Rahman Matamang M.Hum. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Al-Mukarram alena beliau Kiai Ahmad Taslim Matamang SAG MSI. Yang saya hormati para kepala sekolah mulai dari MI, MTS dan Alia, serta rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini, juga para orang tua santri, terkhusus kepada anak-anakku santri-santriwati yang alhamdulillah baru saja dikukuhkan selesai atau tamat dari Pondok Pesantren DDI Galesong Baru. Tepuk tangan dulu untuk anak-anakku semua. Alhamdulillah 6 tahun di Madrasah Ibtidaiyah, 3 tahun di MTS, dan 3 tahun di Aliyah, dan akhirnya anak-anakku semua santri-santriwati berkumpul hari ini dengan penuh hikmat. Saya juga terharu tadi dengar Adit ini, luar biasa. Ada beberapa momen-momen yang membuat saya terharu pada kesempatan hari ini. Akhirnya semua anak-anakku santri-santriwati bisa berkumpul bersama dan menyelesaikan studinya di pesantren, pondok pesantren kita bersama ini, DDI Galesong Baru. Selama saya mengajar secara pribadi dalam pondok pesantren ini, hanya ada satu kata anak-anakku, untuk anak-anakku ini, yaitu dahsyat. Betul-betul dahsyat. Dahsyat apanya? Dahsyat prosesnya. Apalagi terkhusus untuk kelas 12. Mana kelas 12? Coba angkat tangannya kelas 12 dulu, kelas 12. Mana anak-anak kelas 12? Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kelas 12 ini. Ini kebetulan saya ngajar langsung di kelasnya dan begitu dahsyat kelas ini. Ada yang saya sementara mengajar minta izin ke WC, setelah keluar ke WC ternyata tidak kembali lagi. Ditunggu-tunggu sampai jam terakhir tidak kembali. Mana ini? Ada juga, Ustadz, tidak ada pulpenku Ustadz. Bisa pinjam pulpen tak dulu? Dipinjamkan lagi pulpen. Dan berbagai macam kedahsyatan lainnya dalam kelas ini. Tapi apapun itu, hari ini saya patut berbangga kepada anak-anakku semua, santri-santriwati. Karena hari ini kalian bisa sama-sama menyelesaikan studinya di pondok pesantren yang kita cintai bersama ini, yaitu Pondok Pesantren DDI Galesong Baru. Maka dari itu anak-anakku, jadi apapun kalian ke depan setelah menyelesaikan studi ini, khususnya santriwati Alia, ya,
Tentu ada yang melanjutkan studinya di perguruan tinggi, atau ada yang bekerja sambil kuliah. Dimanapun kalian berada nanti, dimanapun anak-anakku semua berada nanti, jangan pernah lupa dengan pondok pesantren ini, Pondok Pesantren DDI Galesong Baru. Karena di sini ada keberkahan, ada barakah dari para guru tak semua. Khususan pendiri pondok pesantren ini, Andre Guru Ta Allahu Yarham, Kiai Haji Abdul Rahman Matamang. Saya betul-betul merinding tadi yang disampaikan oleh Ibu Pembina, Ibu Prof, dan Ketua Yayasan tadi. Luar biasa perjuangan beliau ini sebagai seorang ulama, bukan saja di DDI tetapi juga di Nahdlatul Ulama. Dan hari ini bisa melahirkan, ya, kita semua ini alumni-alumni yang luar biasa dahsyatnya. Di sini juga ada ketua alumni sahabat saya Agus Nyomba hadir. Ada juga alumni senior sahabat Akbar Ute hadir juga di sini. Tentu ada alumni-alumni yang lain yang saya yakin dan percaya di hatinya itu cuma ada satu. Apa itu? Pondok Pesantren DDI Galesong Baru. Maka anak-anakku semua, di mana kita semua berada nanti, tetap ki ingat pondok pesantren tak ini. Kalau perlu jalan-jalan ki, kapanpun dan dimanapun pondok pesantren ini selalu terbuka. Selanjutnya saya ingin meminta dengan hormat kepada kepala sekolah dan rekan-rekan dewan guru semua untuk berdiri sejenak. Tabe Bapak Ibu guru, kepala sekolah, bisa ki berdiri? Ya. Berdiri ki semua tabe, mohon izin. Ya, bisa kita menghadap ke sana dulu semuanya, menghadap ke santrita, ke orang tua santri. Ya. Baik, Bapak Ibu orang tua santri, anak-anakku semua. Inilah para guru-guru kita, kepala sekolah Pondok Pesantren DDI Galesong Baru, yang setiap hari tentu kita bertemu dan bertatap muka. Maka mari kita doakan guru-guru kita ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan hidup, dan satu lagi, jangan pernah lupa jasa-jasa mereka semua. Mari kita beri tepuk tangan untuk guru-guru kita semua ini. Selanjutnya, ya, duduk mikir lagi. Selanjutnya, dengan hormat juga saya mengundang untuk semua orang tua santri-santriwati untuk berdiri. Tabe mohon izin, bisa berdiri sejenak Bapak Ibu santri-santriwati yang sempat hadir. Iya. Baik anak-anakku semua santri-santriwati, yang berdiri di belakang tak semua ini adalah orang tua kita. Jadi ada dua orang tua kita hari ini, anak-anakku semua. Ada orang tua biologis yang melahirkan kita secara langsung, yaitu yang sementara berdiri, dan ada orang tua ideologis yang tadi kita lihat semua berdiri di depan, para guru-guru kita. Semuanya orang tua kita ini. Terkhusus untuk orang tua biologis kita lihat, inilah orang tua yang melahirkan anak-anakku semua. Keringatnya bercucuran hanya untuk bagaimana melihat anak-anakku semua sampai pada hari ini. Maka hari ini anak-anakku semua, doakan mereka semua, doakan orang tua tak ini atas kerja kerasnya, mudah-mudahan mereka dipanjangkan juga umurnya, diberi keberkahan hidup, dan selalu membimbing kita, baik orang tua biologis kita dan orang tua ideologis kita. Mari kita beri tepuk tangan untuk orang tua kita semua. Dan yang terakhir, yang baru saja selesai, berdiri semua, anak-anakku semua, santri-santriwati yang baru saja, ya baru saja selesai. Baik, duduk mikir dulu Bapak Ibu, terima kasih, saya lupa hampir nih. Hampir berdiri terusin ya, mohon maaf. Baik anak-anakku semua, Bapak Ibu guru, orang tua ini anak tak semua.
Ini mi anak tak yang kita besarkan, kita lahirkan besar sampai hari ini. Ini mi anak-anak yang kita hadapi setiap hari di kelas. Dan alhamdulillah hari ini anak-anak kita semua ini sampai di puncak. Tetapi ini belum berakhir tentunya. Anak-anakku semua yang ada di MI, saya kira harus lanjut kembali di alma maternya, di MTS. Begitupun juga anak-anakku yang di MTS lanjut kembali di Aliyah, supaya kita tidak kemana-mana. Inilah semua anak-anak tak, kita lihat anak-anak tak mungkin membuat kesal kita semua, membuat kita marah mungkin, emosi mungkin, tetapi saya pribadi yakin dan percaya di dalam hati mereka semua ini mendoakan kita semua, mendoakan orang tua biologisnya, juga mendoakan orang tua ideologisnya. Mari kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak kita semua ini diberikan keberkahan hidup, kesuksesan, dan mudah-mudahan tidak pernah lupa dengan alma maternya dan kita semua sebagai orang tua. Mari kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita ini. Selamat semua, mudah-mudahan sukses semua. Silakan dulu semua anak-anakku. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini terus dipanjangkan umurnya, diberi keberkahan, dan kita bertemu kembali di lain waktu tentunya. Ini bukan akhir dari segalanya, tetapi ini awal, dan kita akan tentu bersama-sama melangkah yang lebih baik lagi. Saya kira demikian. Sukses kita semua, selamat kita semua anak-anakku. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Harun MPD atas kesan dan pesan yang telah disampaikannya mewakili para guru. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan terakhir yang akan disampaikan oleh salah satu alumni. Saya undang dengan hormat kepada Saudara Nurul Akbar Nur SSM Home untuk memberikan kesan dan pesannya. Boleh kita berikan tepuk tangan? Terima kasih kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang saya hormati dan kita hormati sama-sama Bapak dari kantor Kemenak, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Rafiq, Bapak Dr. Abdul Rafiq MAG. Mohon maaf kalau salah Pak. Berikutnya yang kita hormati sama-sama serta kita sayangi Ibu pembina kita, orang tua kita, kebanggaan kita. Dan ini yang membuat saya selalu bangga. Salah satu yang membuat saya bangga menjadi alumni, bahwa kita memiliki salah seorang alumni yang menyandang gelar guru besar, dan bukan guru besar sembarangan. Saya S1 sastra, S2 sastra, dan beliau jauh lebih hebat karena menyandang gelar profesor di bidang ini. Dan luar biasanya lagi, sastra bukan sastra sembarangan. Dulu sebelum Lagaligo dibukukan, karya sastra terpanjang yang dikenal di dunia itu adalah Mahabharata. Tapi setelah dibukukan, dunia tercengang. Mata dunia bukan hanya di Sulawesi Selatan, di Eropa, di Barat, di Timur Tengah, bahkan seluruh pojok dunia dibukakan matanya dan dikagetkan bahwa ternyata sastra terpanjang di dunia itu ada di Sulawesi Selatan, di Indonesia. Dan orang tua kita, kebanggaan kita ini Ibu Profesor Dr. Haja Nur Hayati
Matamang, Nur Hayati Rahman Matamang Emhum lah yang membukukan ini. Tepuk tangan untuk beliau. Kenapa saya mesti menjelaskan panjang lebar seperti ini, khususnya di forum ini? Karena ini penting untuk adik-adik ketahui bahwa jangan pernah malu. Saya selalu akan menggarisbawahi ketika di daulat untuk berdiri di forum-forum Ponpes DDI Galesong Beru, jangan pernah malu menjadi santri, jangan pernah malu menjadi alumni. Berikutnya kekanda saya, sahabat kami yang senantiasa selalu mengganggu waktu-waktu kita, yang tidak bisa kita tolak panggilannya, sahabat Ahmad Taslim SAG MSI, Ketua Yayasan Ponpes sekaligus senior kami, tentor kami, guru kami, yang senantiasa memberikan masukan-masukan yang luar biasa, ide-ide yang luar biasa menggelitik kita setiap saat. Kalau tenang-tenang sedikit selalu ada gangguan-gangguan yang positif buat kita semua adik-adiknya. Jangan pernah menghabiskan waktu untuk berdiam, pikir-pikir tongi pondok pesantrenmu dek. Inilah yang membuat kita senantiasa selalu memaksakan diri kepada ustazah yang telah meluangkan waktu bertahun-tahun membimbing adik-adik kita, dewan pengawas, serta alumni-alumni sekalian yang sempat hadir. Terima kasih. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke adik-adik. Ini belum pingegas. Jadi adik-adik tolong perhatikan. Apa yang akan saya sampaikan ini untuk kalian. Sederhana pesan yang saya dapatkan di Galesong Beru ini. Saya mendapatkannya dari dua sosok. Yang pertama dari sosok guru kita, Andre Guruta, Kiai Haji almarhum yang baru saja berpulang, almarhum Kiai Haji Mamu Abbas. Beliau pernah berpesan kepada saya, jangan kau pernah lupa nak, ada dua hal yang harus selalu kau ingat. Belajar kau membiasakan diri untuk berterima kasih, dan yang kedua, biasakan dirimu juga untuk tidak malu meminta maaf jika salah. Ini juga yang saya dapatkan dari ibu saya yang juga alumni dari pondok pesantren ini. Mungkin beliau juga mendapatkan ini dari Guruta. Ini yang saya bawa terus dari sejak bersekolah di Galesong Beru sampai saat ini yang selalu saya pegang. Bahwa meminta maaf itu adalah sikap jiwa besar yang harus kita pupuk dalam diri kita. Kita tidak akan pernah menjadi pemimpin dan menjadi orang besar kalau kita malu meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Nah, berterima kasih juga adalah sikap jiwa besar. Siapapun yang memberi kita sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita termasuk ilmu, patutlah kita berterima kasih. Maka tadi guru kita mengajak kita untuk menatap baik-baik wajah guru kita kepada santri-santri yang baru saja wisuda, dikukuhkan wisuda, mengajak untuk menatap dan mengingat kembali apa-apa yang telah kita lewati bersama guru-guru kita. Ini penting, bukan hanya sekedar melihatnya sebagai orang tua, tapi ada banyak hal yang telah kita lewati, proses-proses yang kita lewati yang bisa jadi tadi juga disampaikan bahwa kita tidak akan pernah sukses jika ada hal-hal yang menyangkut apalagi hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Nah, ini kita baru saja melewati prosesi wisuda kepada adik-adik, maka ingat-ingat baik-baik kalau ada salah atap minta maaf memang maki sebelum pergi jauh-jauh bagi yang mau pergi jauh.
Saya mencatat baik-baik poin-poin ini. Ada beberapa poin yang ingin ketika saya diminta untuk memberikan pesan dan kesan. Saya memulainya dari kisah perjalanan hidup saya pada saat memulai masuk di sekolah ini. Saya tidak akan pernah berdiri seperti saat ini, bisa jadi ketika madrasah kita, pondok pesantren kita, DDI Galesomberu itu tidak ada. Saya mungkin salah satu orang yang putus sekolah pada saat itu setelah tamat SMP. Saya selesai di SMP Negeri 7 dan hampir setahun saya tidak melanjutkan pendidikan. Saya nyaris menganggur dan hingga saya diajak masuk di sekolah ini. Di awal saya bersekolah, mungkin perasaan kita, adik-adik perhatikan, perasaan kita sama. Sekolah apa ini? Sudah masuk lorong, bangunannya juga sudah usang, tidak ada kehidupan dan harapan kegembiraan yang kita temukan di dalamnya. Itu hari pertama yang saya temukan di dalam pondok pesantren ini. Tapi dalam perjalanannya saya menemukan hal-hal yang berbeda di antara teman-teman saya yang bersekolah di sekolah umum. Hal yang paling berbeda dan mencolok yang saya rasakan adalah saya sekolah minggu. Adik-adik mungkin sekarang sudah tidak sekolah minggu kan? Atau sekolah minggu? Tidak. Kami dulu Jumat libur, Jumat libur, Ahadnya kita sekolah. Saat teman-teman sebaya kita asik bermain-main pada hari Ahad, kita justru pakai seragam menuju ke sekolah. Itu hal yang membedakan yang pertama. Tapi hal yang paling berbekas dalam hidup saya adalah ketika setiap Kamis kita didaulat satu persatu bergantian untuk naik ke mimbar berceramah. Siap tidak siap kita harus ngomong di atas mimbar. Inilah yang kemudian menjadi bekal saya ketika saya selesai masuk ke sekolah, masuk ke kampus. Saya bertemu dengan alumni-alumni sekolah-sekolah yang katanya luar biasa. Tapi ternyata alumni pondok pesantren Galesomberu lah yang menjadi pemimpin mereka. Bertahun-tahun di beberapa organisasi, sayalah yang dipercayakan untuk memimpin. Ada apa? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Toh ternyata ini bukan bermaksud merendahkan sekolah lain, tapi ini bukti dan wajar dan layak saya bercerita kepada adik-adik untuk membesarkan jiwa adik-adik. Alumni SMA 1 banyak di kampus saya, alumni SMA 2 banyak di kampus saya, alumni sekolah-sekolah favorit yang lain banyak di kampus saya. Teman-teman seangkatan saya mempercayakan saya untuk memimpin mereka. Jiwa leadership ternyata tanpa kita sadari, jiwa kepemimpinan tanpa kita sadari ditanamkan di pondok pesantren. Nah, saya tidak tahu kepada adik-adik saat ini mungkin menyadari atau tidak ya. Tapi nanti 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan 3 tahun ke depan, mungkin adik-adik dan teman-teman yang belum merasakan itu akan melihatnya. Yang berikutnya mungkin untuk adik-adik, masih minder tidak? Sekarang saya ajak adik-adik berdiri. Coba berdiri adik-adik yang wisudawan. Wisudawan, coba berdiri. Angkat tangan yang masih minder. Angkat tangan yang masih malu mengakui saya ini alumni pondok pesantren Galesomberu. Angkat tangan tak? Ada yang masih malu?
tatap baik-baik wajahnya teman-teman ini, 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan bisa jadi ada yang menjadi profesor seperti ibu pembina kita. Ada banyak profesor, ada beberapa profesor yang pernah mengenyam ilmu di pondok pesantren kita. Dan 2 karya terbesar tadi, satu saya sebutkan Ilagaligo, Tafsir Al-Misbah itu ditulis oleh orang yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren ini. Jadi Tafsir Al-Misbah, bagi adik-adik yang tidak tahu, Tafsir Al-Misbah itu ditulis dan disusun oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Itu adalah tafsir yang dianggap salah satu tafsir Al-Quran terbesar di Asia Tenggara. Itu ya boleh kita katakan alumni pondok pesantren dari Galesong Beru, dan beberapa tokoh-tokoh besar yang lain termasuk almarhum mantan ketua MUI kita Guru Andre Guruta Sanusi Baco. Ya, silakan duduk. Jadi jangan pernah malu lagi ya. Jangan ya. Nah, sekarang saya coba masuk. Saya ingin coba membakar teman-teman, adik-adik, bahkan alumni-alumni, orang tua. Kita mungkin tidak pernah bermimpi bahwa setelah kita lihat gambaran tadi, bahwa DDI Galesong Beru adalah DDI tertua di Kota Makassar. Dan sadar atau tidak, DDI Galesong Beru lah yang menjadi cikal bakal pusat dakwah di Makassar Utara ini. Saya ketika berkumpul dengan teman-teman alumni, saya selalu berseloroh bahwa tidak pernahkah kita bayangkan ini tiba-tiba ada gunung tinggi yang ketika orang dari jauh melihat ada gedung tinggi, dan ternyata itu bangunannya dari Galesong Beru. Dari sudut manapun, dari sudut pandang manapun orang melihatnya, gedung yang paling tinggi yang pertama kita lihat itu DDI Galesong Beru. Itu impian kita bersama. Meskipun dia di lorong, justru karena di lorongnya itu dia harus lebih tinggi daripada bangunan yang lain. Impian yang kedua tentang pondok pesantren ini, kita ini ada di Makassar Utara yang sebagian besar masyarakatnya itu berlatar pencaharian nelayan. Jika kampus 2 terwujud dan aktivitas persekolahan pondok pesantren dipindahkan ke kampus 2, kenapa tidak memungkinkan kita buka kampus DDI yang latar belakang keilmuan kampusnya itu kelautan dan perikanan, agar alumni-alumni kita yang dari utara ini bisa melanjutkan pendidikannya di bidang itu. Nah, yang berikutnya mungkin ini jalanan yang ada orang anggap lorong itu mungkin tidak terlalu panjang. Apakah tidak memungkinkan ini? Saya selaku alumni selalu bermimpi yang mungkin orang lain menganggap ini hal sesuatu yang mustahil, tapi saya tidak. Bagaimana mungkin alumni kita, adik-adik kita bisa bangga jika jalanan masuk ke pondok pesantrennya sendiri bukan namanya pendirinya? Kenapakah tidak mungkin itu kita usulkan itu jalan yang masuk kita usulkan ke wali kota untuk diganti namanya itu Yosudarso berapa itu diganti namanya Jalan Andre Gurutta Abdurrahman Matammang. Tidak ada yang salah untuk kita usulkan itu, dan tidak susah kayaknya karena jalan pendek ji. Daripada nama Yosudarso 2, Yosudarso lorong sekian, jauh lebih baik kita muliakan nama Andre Gurutta itu sebagai nama jalan sekaligus penanda bahwa di sini memang lokasi perjuangannya. Dan kalau kita bersepakat, ayo kita rembuk bersama menyusun itu.
Nah, yang terakhir mungkin yang paling penting bagi kita, tadi ada video yang kita lihat bersama. Sedih rasanya melihat sekolah kita, sedih rasanya tempat kita melihat, tempat kita mengenyam ilmu, sedih rasanya sebagai alumni dan orang yang sudah menikmati berkah ilmu dari guru-guru kita, jika bangunan tempat belajar kita dulu itu masih seperti itu. Ayo orang tuaku semua, bapak ibu yang hadir di ruangan ini, mungkin adik-adik mungkin, dan siapa saja yang punya kelebihan rezeki, dan siapa saja yang mau menghibahkan diri untuk sama-sama membangun bangunan kita ini, memperbaiki pondok pesantren kita ini, ayo kita sama-sama satukan kekuatan. Mari kita sama-sama berdonasi. Mari kita menghibahkan sedikit saja harta kita untuk memperbaiki sumber ilmu. Semoga yang kita sumbangkan ini bermanfaat bagi tidak hanya sekedar bagi diri kita, sebab sedekah itu pasti akan kembalinya ke diri kita, tapi juga untuk umat dan bangsa ini. Mohon maaf mungkin saya tidak terlalu bersemangat memberikan ini. Saya sebenarnya memaksakan diri untuk hadir di sini. Saya dalam keadaan sakit, tapi untuk panggilan pondok pesantren mungkin saya tidak pernah tahu untuk menolak. Saya tidak terbiasa menolak ketika ada panggilan pondok pesantren. Mudah-mudahan semangat tidak bisa menolak panggilan ini itu juga tertanam ke adik-adik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Innallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk kesan dan pesan yang telah disampaikan oleh Bapak Nurul Akbar Nur SSM Hum, yang walaupun dalam kondisi yang kurang fit, tapi beliau mau menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di kegiatan pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang berbahagia, kita masih punya satu persembahan terakhir sebelum menutup seluruh rangkaian acara kita di penamatan dan wisuda Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar 2023. Berikutnya kita akan sama-sama menyaksikan masih dari para santri dan santriwati Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Kita akan sama-sama menyaksikan pencak silat pagar Nusa.
Luar biasa sekali tadi penampilan para santri dan santriwati Pondok Pesantren Dede Galesong baru yang menampilkan pencak silat Pagar Nusa. Mudah-mudahan bisa menghibur semuanya. Dan itu dia seluruh rangkaian acara penamatan dan wisuda santri santriwati Dede Galesong baru Makassar tahun ajaran 2022-2023. Terima kasih untuk hadiran seluruh tamu undangan, Bapak Ibu guru, para orang tua, dan pastinya sekali lagi selamat untuk para santri dan santriwati yang telah diwisuda. Semoga juga bisa mencapai dan mengejar cita-citanya untuk semuanya dan juga tidak pernah melupakan alma maternya. Mungkin suatu waktu nanti bisa menyempatkan untuk jalan-jalan juga ya ke Pondok Pesantren DDI Galesong baru Makassar. Baik, dan itu dia seluruh rangkaian acara pada hari ini. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh hadirin. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan untuk berfoto bersama para tamu undangan. Silakan Bapak Ibu mohon berkenan untuk maju ke depan, dan juga sudah disiapkan untuk hidangan makan siangnya. Silakan untuk seluruh hadirin nanti boleh menuju ke area sebelah kiri.